adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus karena hari ini kita masih boleh berjumpa di ibadah sekolah minggu walaupun kita masih ibadah di rumah masing-masing. Nah, saat ini kita akan memulai ibadah kita. Kakak mengajak untuk berdiri dan kita menyanyikan pujian Mari Kita Bersukaria. Mari kita mohon pertolongan Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam dari segala orang kudus kepada kita. Kasih karunia Tuhan yang menuntun kita dalam ibadah ini. Salam juga. Ya, adik-adik, silahkan duduk. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus menciptakan kita anak-anaknya dengan begitu luar biasa dan sempurna. Tubuh ini untuk memuliakan Tuhan. Nah, untuk itu mari kita puji Tuhan dengan menyanyikan pujian tangan kanan, tangan kiri. Kakak mengajak untuk berdiri. Kita menyanyikan pujian tangan kanan, tangan kiri. Silakan duduk. Adik-adik, sepanjang minggu ini kita pasti melakukan kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kita menyakiti hati saudara kita, hati orang tua kita, bahkan kita menyakiti hati Tuhan. Untuk itu, mari kita datang mengakui dosa kita. Kita minta ampun kepada Tuhan melalui pujian Mampirlah Dengar Doaku. Dengan sikap doa kita menyanyikan pujian ini. Mampirlah dengar doaku.
kita sudah mengakui dosa dan kesalahan kita, maka dari itu dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari kitab Mazmur pasal ke-14 ayat ke-7 berbunyi demikian. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersuka cita. Dan petunjuk hidup baru terambil dari kitab Mazmur pasal 104 ayat ke-31 berbunyi demikian. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersuka cita karena perbuatan-perbuatannya. Amin. Nah, adik-adik, saat ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Fani. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami hendak membaca firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami untuk dapat mengerti firman-Mu yang akan kami baca bersama. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, minggu lalu kita sudah mendengarkan cerita tentang sekelompok besar orang yang berencana ingin membangun sebuah menara yang sangat besar, sangat tinggi. Mereka itu orang-orang yang sangat bertalenta. Mereka pintar, mereka kuat. Pembangunan Menara Babel sebenarnya sudah sangat bagus. Mereka merencanakannya dengan sangat baik. Semua orang yang bertalenta ikut mengambil bagian dalam pembangunan menara ini. Tetapi Tuhan tidak setuju. Karena motivasi mereka untuk membangun ternyata bukan untuk memuji Tuhan. Bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk ketaatan kepada Tuhan, tetapi mereka membangun untuk menunjukkan bahwa mereka itu manusia-manusia yang kuat, mereka manusia yang hebat. Mereka bisa melakukan apapun dengan kekuatan mereka sendiri. Tuhan akhirnya menggagalkan rencana yang bagus ini dan mengacaukan bahasa mereka. Sehingga mereka tidak lagi saling mengerti satu dengan yang lain. Jika seseorang meminta batu, yang dibawakan pasir. Jika seseorang meminta pasir, yang dibawakan batu bata. Akhirnya mereka saling tidak mengerti. Akhirnya mereka saling salah paham. Karena bahasa mereka mulai berbeda. Akibatnya, pembangunan Menara Babel gagal total. Sebaik apapun rencana dan cita-cita, jika tidak mengandalkan Tuhan, akhirnya pasti akan gagal. Oleh karena itu adik-adik, jika adik-adik merencanakan sesuatu, selalu ingat bahwa setiap rencana kita kepada Tuhan. Kita tidak boleh sombong dengan kemampuan kita. Kita tidak boleh sombong dengan kepandaian kita. Apapun yang akan kita kerjakan, apapun yang akan kita rencanakan, ingat untuk selalu mengandalkan Tuhan, membawa nama Tuhan dan minta pertolongan Tuhan. Apapun yang kita rencanakan boleh terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kita menggunakan talenta yang Tuhan berikan kepada kita untuk puji dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Adik-adik, bahan cerita kita pada hari ini terambil dari Kejadian pasal 11 ayat 5 hingga ayat yang ke-31. Dengan pokok cerita, perencanaan tanpa Tuhan pasti gagal. Bacaan kita akan kita baca dari Kejadian pasal 11 ayat 5 hingga ayat yang ke-9.
Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Inilah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan yang kita telah dengarkan, mari kita menyanyikan pujian Yesus berpesan. Nah, adik-adik, saat ini kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita melalui persembahan. Sambil persembahan kita berikan, kita menyanyikan pujian, "Di sini aku bawa Tuhan." Nah, adik-adik, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita tenangkan hati dan pikiran kita, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada hari ini kami sudah beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Ya Tuhan, saat ini kami datang berdoa buat kedua orang tua kami. Berkati mereka dalam pekerjaan, dalam usaha, dan apapun yang mereka kerjakan, Tuhan memberkati dan memberikan kesehatan. Tuhan, saat ini kami juga datang berdoa buat teman-teman kami yang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Tuhan memberkati obat-obatan, makanan, minuman, dokter, dan keluarga yang merawat mereka. Sehingga lewat semuanya itu Tuhan boleh mendatangkan kesembuhan buat teman-teman kami yang sakit. Tuhan, saat ini juga kami datang berdoa. Kami sudah memberikan tanda ungkapan syukur kami melalui persembahan. Tuhan berkati persembahan ini sehingga boleh dipergunakan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, inilah doa kami. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, kami sudah mendengarkan firman. Ajar kami untuk selalu mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk selalu membawa setiap rencana kami ke dalam tangan Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa untuk kakak-kakak pembimbing kami. Engkau kiranya memberikan kesetiaan dalam hati mereka untuk terus setia melayani Engkau, membimbing kami anak-anak sekolah minggu-Mu. Kami juga Tuhan mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk pemerintah kami, khususnya pemerintah kami di Kota Makassar ini. Engkau kiranya memberikan kebijaksanaan dalam hati mereka, agar mereka boleh melakukan tugas dan tanggung jawab mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Begitu juga untuk pemimpin negara kami, Engkau berikan kesehatan, kekuatan agar dapat
menjalankan tugasnya dengan penuh sukacita dan selalu mengandalkan Engkau dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, ini doa ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, mari berdiri dan kita menyanyikan pujian Aku Anak Terang. Adik-adik, mari kita mohon berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Ya, masih tetap berdiri. Kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan menyanyikan pujian Berlayar dengan Yesus. Demikianlah ibadah kita hari ini. Selamat hari Minggu. Adik-adik tetap tinggal di rumah. Salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati.